Jadi leher kita ini kan walaupun hanya sekecil ini, tapi di dalamnya ada banyak struktur ya. Dari luar itu ada kulitnya, kemudian ada lemaknya, ada otot, ada saluran nafas atau tenggorokan, saluran pencernaan atau kerongkongan, kemudian juga ada organ penting seperti kelenjar tiroid dan juga kelenjar getah bening. Nah, jadi ada banyak struktur yang bisa timbul benjolan yang menjadi penyebab benjolan yang teraba pada leher. Cuman yang paling sering memang menyebabkan pasien sampai dibawa periksa untuk memeriksakan benjolan di lehernya itu paling sering dari kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Itu yang paling sering. Tapi juga bisa ada benjolan yang timbul dari jaringan lunak yang ada di daerah leher ini seperti tumor atau kista, itu juga bisa. Seperti itu penyebab yang paling sering. Jadi benjolan pada leher ini kan posisinya juga tergantung dari sumbernya dari mana. Kalau tadi kelenjar tiroid itu dia di daerah depan, di samping kanan kiri dari jakun, itu tiroid. Kalau tadi kelenjar getah bening itu posisinya lebih acak atau random di sekitar leher kita, di kanan kiri dari bawah dagu sampai ke leher bagian bawah itu semua ada kelenjar getah bening. Tapi kelenjar getah bening itu dia kecil, jadi hanya seperti kacang dan biasanya tidak teraba kalau dari luar pada kondisi normal. Seperti itu, jadi normalnya kan nggak ada ya benjolan itu di leher kita. Kalau dia nanti membesar, nanti tergantung. Kalau misalnya yang jinak-jinak tuh biasanya dia seringnya tidak keras seperti lebih lunak gitu. Biasanya kalau seperti kista gitu tuh lunak gitu ya. Tapi kalau misalnya benjolan pada kelenjar getah bening itu seringnya dia keras dan tidak nyeri kayak gitu. Signifikan ya kalau sudah kita teraba, tapi kalau di USG itu bisa dari ukuran masih beberapa mili itu sudah bisa kelihatan. Tapi kan tidak mungkin ya orang tahu-tahu di USG tanpa ada keluhan. Nah, tidak apa-apa. Jadi begitu merasakan ada suatu benjolan pada leher yang awalnya tidak ada nih, sebelumnya bulan lalu nggak ada, atau misalnya kok di sebelah kiri sekarang ada, di kanannya nggak ada benjolannya, itu bisa diperiksakan. Walaupun dia misalnya masih baru 1 cm, tapi sebelumnya nggak ada gitu. Nah, itu bisa diperiksakan dan dengan USG itu nanti bisa dilihat bentuk dari si benjolannya itu dengan jauh lebih jelas daripada hanya dengan jari. Ketemu ada benjolan nih ya, jadi nanti biasanya kan kita bawa periksa dulu nih ke dokter di vaskes tingkat 1. Nanti akan ditanya, tidak hanya dilihat dari benjolannya tapi gejalanya bagaimana, apakah ini baru, apakah sudah lama, terus nanti ditanya ada gejala penyerta apa enggak gitu. Nanti terus diperiksa benjolannya. Oh, ini benjolannya ternyata mungkin kulitnya meradang juga apa bagaimana. Itu nanti akan bisa diputuskan ini hanya infeksi yang dikasih obat saja bisa sembuh gitu. Atau ini ternyata hanya kista ini yang nggak membesar setelah setahun pun nggak masalah, ini diobservasi saja cukup. Itu ada beberapa jenis benjolan yang dari pemeriksaan itu aja cukup tanpa dilanjutkan cek darah, tanpa cek USG, itu ada. Tapi ada juga yang setelah diperiksa dokternya, ini kok sepertinya meragukan, harus dipastikan ini jinak atau tidak. Nah, itu nanti biasanya akan dilanjutkan sampai pemeriksaan darah atau pemeriksaan USG, atau kalau perlu juga dirujuk ke spesialis seperti penyakit dalam atau dokter bedah seperti itu. Jadi benjolannya sumbernya kan beda-beda, jadi penyebabnya juga berbeda-beda. Kalau yang di tiroid itu ada beberapa, misalnya timbul dari tumor, itu pasti ada faktor genetik yang nggak bisa kita kontrol. Selain itu juga ada faktor autoimun juga bisa. Kemudian ada peradangan akibat infeksi virus, itu juga bisa. Kemudian kalau yang di kelenjar getah bening, itu tadi infeksi TB, tuberkulosis, itu kan pastinya karena terpapar infeksi tuberkulosis dari orang lain ya. Jadi itu yang harus dihindari pasti lingkungan dan paparan tadi TB-nya itu. Kemudian sebenarnya dari lifestyle juga itu sebenarnya bisa meningkatkan juga sih resiko seseorang untuk terkena tadi penyakit kelenjar getah bening. Gaya hidup yang tidak sehat itu kan akan menurunkan sistem imun dan juga lebih mudah inflamasi, lebih mudah terjadi mutasi sel dan sebagainya, sehingga resiko mengalami tumor itu juga lebih tinggi seperti itu. Dia itu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi
yang nanti ketika ditempelkan ke badan, pantulan suara yang diterima tadi akan dihasilkan sebagai sebuah gambar di monitor. Jadi ketika ada benjolan dan kita periksa dengan USG akan ada gambarnya nanti di monitor. Bentuknya itu dia seperti komputer portable ya, mesin komputer portable, kemudian ada kabel yang nanti di ujungnya itu ada namanya probe. Probe itu seperti ujungnya untuk ditempelkan di bagian yang mau diperiksa, ukurannya seperti kira-kira seperti handphone gitu ya. Nah itu nanti yang akan ditempelkan di bagian yang mau dilihat pada benjolannya. Nah itu yang berbeda dengan pemeriksaan USG pada ibu hamil adalah probe ini. Jadi untuk yang di leher itu kita menggunakan probe, bentuknya dia ujungnya datar gitu. Kalau yang untuk yang ibu hamil biasanya kita menggunakan ujungnya agak cengkram. Tapi bendanya, barangnya sendiri USG ini sama sebenarnya. Jadi kalau USG ini karena dia menggunakan gelombang suara, dia tidak menggunakan radiasi pengion atau radiasi yang bisa menyebabkan ionisasi dari sel, jadi aman. Karena dia hanya gelombang suara saja ditempelkan ke badan, dia tidak menyebabkan perubahan pada sel, sehingga mau hari ini USG, besok harus USG lagi, itu tidak bermasalah. Mau anak-anak sampai dewasa juga tidak apa-apa di USG. Jadi kalau untuk USG pada leher tidak ada persiapan, kapanpun pasien bisa datang, tidak perlu makan sesuatu atau minum obat sesuatu dulu, tidak perlu puasa. Yang penting mungkin pakai baju yang agak longgar di daerah leher atau berkancing bagian atas, jadi gampang dibuka. Kemudian tidak memakai kalung, karena nanti penggunaan pemeriksaan USG ini kita memberikan gel dulu di kulit sebagai penghantar gelombang suaranya untuk menempelkan si probe USG-nya. Dari tadi kita bahas USG karena USG adalah pilihan pertama atau lini pertama pemeriksaan yang paling gampang, tidak invasif untuk benjolan leher. Tapi kalau misalnya sudah lebih lanjut, misalnya oh ini ternyata tumor nih di tiroid, atau tumornya berasal dari leher dalam, dari saluran nafas, atau tumor tiroidnya sudah sampai masuk ke dalam dada gitu, itu kita pasti akan lanjut ke pemeriksaan yang lebih canggih, yang lebih bisa melihat keseluruhan perluasan dari benjolannya itu, yaitu CT scan dilihat namanya. MRI juga bisa, tapi tergantung kebutuhannya, yang mau dilihat jaringan yang mana. Nanti itu pertimbangannya dari spesialisnya. Kalau CT scan lebih bagus untuk lihat organ yang keras kayak tulang gitu ya. Terus juga untuk tiroid dia juga bagus. MRI itu lebih bagus untuk jaringan lunak. Biasanya kalau keganasan kita akan lanjut sampai CT scan karena kita juga harus mencari ada perluasan nggak ke bagian yang lain kalau keganasan. Jadi untuk warga masyarakat kita sebaiknya menjaga diri kita ya. Kita harus aware untuk menjaga terutama lifestyle, pola hidup kita dari menjaga berat badan, faktor stres, istirahat, makanan yang bergizi, menghindari paparan zat yang berbahaya ya, zat kimia, plastik dan sebagainya, menjaga diri kita. Kemudian setelah kita menjaga itu, jangan lupa juga untuk rutin memeriksa diri kita sendiri. Kalau untuk bagian-bagian tubuh yang kita bisa periksa sendiri pada saat mandi, biasakan sebulan sekali ya, jangan tiap hari diperiksa karena kita jadi nggak sensitif. Tapi sebulan sekali kita cek tubuh kita, ada nggak yang kemarin bulan lalu nggak ada, bulan ini ada gitu. Kalau untuk perempuan khususnya, terutama juga di daerah payudara penting ya, karena kasus kanker juga sangat tinggi, itu diperiksakan. Ketika ada menemukan sesuatu yang berbeda pada tubuh kita, jangan takut untuk memeriksakan ke dokter atau ke vaskes tingkat 1, karena lebih baik kita cepat mengetahui sesuatu dan ternyata dia adalah hasilnya jinak gitu ya, nggak ada masalah, nggak perlu diapa-apain, ternyata tidak perlu dikhawatirkan, daripada kita menunda-nunda ternyata ini adalah sesuatu yang serius dan sudah terlambat untuk ditangani. Jadi kita deteksi dini itu pencegahan, itu juga deteksi dini termasuk ke dalam pencegahan penyakit ya, jadi dia penting daripada mengobati.